Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Pada video kali ini saya akan membahas bidang automation, yaitu PLC atau Programmable Logic Controller. PLC ini merupakan salah satu pengendali otomatis yang banyak digunakan di industri untuk mengendalikan suatu mesin. Versi yang akan saya gunakan yaitu versi Omron dengan bahasa pemrograman ladder diagram dan software CX Programmer. Pembahasan materi ini saya lakukan saat saya mengajar online dengan materi pemrograman lanjut PLC. Yuk teman-teman, kita ikuti keseruan saya saat saya mengajar mahasiswa secara online. Jangan lupa teman-teman, klik tombol subscribe seperti pada gambar di bawah ini. Terima kasih. Oke, sambil nunggu yang lain ya, kita mulai saja ya. Hari ini kita masuk ke lanjutan ya. Kemarin yang lanjutan, mungkin ya kemarin yang lanjutan sudah masuk semua belum? Versi lanjutannya. Halo, halo. Belum ya? Oke, kita buka ya sama-sama ya. Kita bikin buka programnya, versinya. Ini mau tanya dulu nih, yang kemarin nih, yang di peserta sekarang nih udah pada masuk belum ini? Yang lanjutannya, yang apa? Yang arithmetic, compare-nya. Halo? Diam aja. Kedengeran nggak, Sari? Kedengeran, Pak. Ya, nggak jawab. Sekarang kita masuk ke, kita bikin ininya dulu ya. Kita bikin nama yang tetap ya, ayo table-nya. Nanti kalau ada yang mau ditanya, tanyakan dulu ya. Ini ada yang mau ditanyakan dulu sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Ya, ini saya minta Pak Rifan, minta tolong Pak Rifan nih, biar nggak putus-putus nih. Oke. Biasanya 40 menit putus. Oke ya. Jadi yang kalau misalnya sekarang kita bikin yang penjumlahan ya, misalnya kita pakai yang aritmetik. Seperti apa aritmetik ya? Penjumlahan itu ada apa? Yang aritmetik itu ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian ya. Nah di sini kalau seperti itu biasa dipakai ya, biasanya sih buat perhitungan analog biasanya, tapi yang buat perhitungan digital juga bisa juga. Misalnya salah contoh misalnya buat parkir misalnya mobil masuk kan selalu masuk, berarti mobil kan dijumlahkan mobilnya. Nah kalau misalnya udah ada di dalam parkir berapa, misalnya ada 10 mobil yang di dalam parkir, nah itu nanti gate pintu masuknya ketutup misalnya. Nanti kalau dia keluarnya bagaimana? Kalau dia keluar, gate pintu masuknya kebuka lagi, berarti ada yang masuk dijumlahkan, ada yang ini keluar dikurangkan. Nah di sini nah seperti ini ya, kita pilih misalnya yang penjumlahan apa sih namanya, kalau nggak tahu biasanya plus ya, plus ya. Ini detail, kalau nggak tahu detail saja find instruction ya. Nah ini biasanya ada plus. Nah ini nih plus nih. Nah binary increment gitu ya.
ini binary independent. Nah, misalnya seperti ini. Oke, nah ini ada dua nih yang di sini. Ini kalau ini jadi sorry, ini yang ada penjumlahan itu bisa binary increment, bisa juga yang add ya. Add itu plus aja ya. Oke, ini kita isi dulu yang ini mainnya wood binary. Ya, saya masukin dulu. Ini sama-sama penjumlahan. Kalau increment ini penjumlahan setiap satu scan PLC ya. Jadi nilai ditambah satu setiap scan PLC. PLC-nya cepat sekali. Ini wood, mainnya wood. Misalnya kita simpen di data memori. Misalnya anggap kemarin di D50 misalnya. Terus aja spasi D50. Nah, ini yang tadi yang misalnya yang tadi yang penjumlahan and arithmetic-nya itu ini seperti ini, add-nya bukan plus tapi plus saja kalau nggak salah. Nah, oh ya plus saja ya. Jadi kalau plus itu ini increment nulisnya. Jadi kalau dulu itu masih versi yang CPM 1 yang kecil dulu itu yang lama itu INC nulisnya. INC spasi langsung ke alamatnya. Nah, kalau ini yang udah yang tipe yang besar versinya ini plus penjumlahan plus aja. Nah, assigning binary add without carry ya. Ini carry ini apa sih maksudnya? Carry ini buat kalau misalnya ada penjumlahan dia lebih nanti masuknya ke word setelahnya ya, word setelahnya. Nah, ini oke. Nah, jadi kalau merah tetap yang nggak bisa kita download. Di sini ada tiga ya, ada tiga yang harus diisi ya. Jadi ini di boot awal ditambahkan berapa, misalnya ini hasilnya, simpennya ya. Biasanya kalau seperti ini dipakainya buat ini biasanya sama ya. Ya, Anda bisa ditulis di sini ya. Jadi ada plus, Anda bisa nulis plus sama dengan spasi gitu ya, langsung ada 3 angka ini seperti ini yang dipakai. Misalnya saya ganti, misalnya saya hapus lagi, misalnya lebih cepatnya nanti misalnya klik sini tulisnya plus, misalnya spasi. Nah, misalnya kita anggap kita pakai di data memori misalnya D60 misalnya, D60 spasi lagi berapa nilai yang kita jumlahkan misalnya. Nah, kalau yang kemarin, nah makanya kemarin ini ikutan apa enggak nih, kita misalnya menjumlahkan bilangan desimal 2 ya, berarti pakainya N2 masukin ke misalnya D70. Nah, seperti itu. Masih ingat kalau konstantanya pakai N itu bilangan apa? Desimal. Kalau heksa pakai apa konstantanya nulisnya? Halo? Wah, jangan-jangan pada nggak ikut ya? Pakai pagar, Pak. Pakai pagar. Berarti ada yang ikut nih, ada yang enggak juga ya? Ya oke lah, nanti sekalian masuk juga. Jadi diingat yang lain yang belum, yang kalau yang N itu dia bilangannya desimal ya. Ini yang konstanta ya. Kalau yang pagar ini bilangannya heksa nanti. Nanti hasilnya seperti apa kita buktikan. Nah, ini kalau seperti ini berarti nilai nanti dari D60. Jadi dianggap misalnya ada tas itu isinya apa gitu loh. Nah, jadi ini isinya nanti bilangannya di misalnya 0, awalnya 0, nanti ditambahkan dengan 2, hasilnya sekian. Ini setiap scan PLC cepet ya. Nah, kita buktikan dulu. Ini karena sama ini nilai ini alamatnya berbeda. Kalau dia alamatnya sama, kita misalnya copy paste. Nah, misalnya kita ganti ya, misalnya D berapa, misalnya D80 misalnya. Kita ganti aja misalnya plus D80 ya, tambah 2 N2 dimasukin ke D80 lagi. Bedanya apa dia? Kalau alamatnya sama, atas bawah, sama yang atasnya sama, ininya berbeda. Oke, kita lihat ya. Ini
satu. Pak, maaf Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Itu yang D itu maksudnya apa sih Pak? Yang D80, D60? Ah, gitu. Jadi kalau nggak tahu tanya ya. Jangan malu-malu. Sebel banget nih mahasiswa kalau ini malu-malu. Iya iya, malu-malu jaim-jaim. Sangka ini udah pada jago semua kan. Kalau udah bisa nggak masalah dah. Ya. Jadi kalau nggak tahu tanya. Oke, saya nggak mau mahasiswa saya itu malu-malu. Ya, malu itu kalau mencuri itu malu. Oke, jadi D itu jadi kita kalau di PLC itu kan ada alamat-alamat semuanya ya. Kalau input alamatnya apa? Input output kan alamatnya CIO ya, score input output ya. Nah, itu alamatnya misalnya tadi dari inputnya kalau kosong, wordnya word berapa kalau input? Input wordnya berapa? Kalau misalnya masangnya pertama di slot kosong itu input, kemudian di slot 1 itu 1. Berarti slot kosong itu alamat inputnya word 0. Kalau slot 1-nya dipasang output, berarti word outputnya itu word 1. Nah, selain ada alamat input output, ada apa? Work area. Nah, di CJ itu work area pakai W. Nah, kemudian ada juga bisa pakai W, ini juga mendatanya bisa juga pakai DM, data memory ya. Kalau dulu namanya DM, kalau masih PM1 tulisnya itu DM, data memory. Tapi kalau versi yang sekarang yang tinggi ini ya CJ CS ini D saja nulisnya, data memory juga. Nah, ini buat perhitungan juga datanya. Jadi datanya itu 1 word ya. Nah, 1 word tuh ada 16 bit, berarti dia 1 word diambilnya gitu ya. Makanya itu data wordnya ya, data memorinya ya. Jadi seperti apa misalnya? Oke, ini nanti saya masuk lagi ke yang lain, yang itu bedanya apa. Oke, seperti itu masih ada yang belum jelas? Jelas Pak, jelas. Oke, nanti kita buktikan ya nanti. Jadi ada alamat memori, input, output, work area, data memori. Nah, itu biasanya semua PLC itu poinnya kalau biasa saya gunakan mau pakai PLC jenis apapun, yang lainnya ada 4 ya. Pertama, Anda harus kenal alamat input outputnya ya, 2 nih. Semua jenis PLC berbeda-beda. Mau pakai Siemens, AB atau Schneider beda-beda, LG. Nah, kemudian yang ketiga pakai ada work area. Anda harus tahu juga alamat work area buat misalnya work area ini penyimpanan pengendaliannya kita simpan di work area. Kemudian setelah itu data memory ya. Data memory biasa yang dipakai itu buat olah-olah data analog atau apa, biasanya mainnya di data memory di DM. Kalau di sini di D nulisnya ya. Nah, itu yang 4 itu yang minimal kalau Anda pakai jenis PLC apapun itu Anda harus tahu. Ya, Anda searching pokoknya 4 itu Anda harus tahu, dan itu Anda bisa gunakan nantinya. Nah, ini kita lihat bedanya apa nih ya. Ini saya sudah simulasikan. Kalau ininya saya on kan ya. Nah, seperti itu. Jadi saya on kan. Nah, seperti itu. Nah, apa bedanya itu? Yang atas ada 3 rang ini, rang ke-0, kedua sama yang ketiga ini apa bedanya nih? Yang pertama nih cepat sekali ya. Yang ini yang kedua langsung nilainya berapa? Ini alamat di D60 ini nilainya 0. Ya, ini tulisannya ini 0. Ini belum ada isinya. Kalau udah dipakai biasanya ada isinya. Kalau ada isinya berarti setiap awal di reset dulu, dinolkan. Nolnya bagaimana? Pakai move ya. Nah, di sini ya ini cepat sekali. Jadi setiap satu scan PLC ya, scan PLC itu kan cepat sekali ya. Berapa mili atau mikro ya? Entahlah. Saya belum melihat lagi detailnya. Nah, jadi setiap scan PLC itu ditambahin 1 ya. Nah, jadi ini yang penjumlahan, ini ditambahin 1 setiap scan PLC. Cepat sekali ya. Cepat sekali ya, sehingga awalnya 0 langsung tusut. Nah, ini sama ya, ini ditambahkan 2 ya, ini
Oke, ini tambahkan 2. Oke, nanti kita tambahkan 1 biar sama lah. Ya, ini tambahkan 2. Ya, kalau ini nggak bisa ditambahkan 2. Kalau ini add ini bisa tambah 1, bisa tambah 2, bisa tambah 3, bisa tambah 4. Serah konstantanya gitu ya. Nah, itu bedanya tadi, beda increment sama penjumlahan ini. Penjumlahan ini bisa ditambah-tambah datanya lengkap-lengkap. Kemudian jadi dari D awalnya 0 nilainya D60, ini ditambah 2, hasilnya disimpan di D70 nilainya 2 ya, nilainya 2. Kalau ini D80 ya, awalnya 0 ditambah 2 nilainya 2, kemudian dimasukin lagi ke nilai D80. Jadi tadinya 2 ditambah lagi terus-terusan, jadi ngelooping terus. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan dulu? Ada yang ditanyakan? Ini biasanya dipakai buat apa ya, Pak? Looping ya namanya. Ya, yang mana nih? Yang bawah. Yang bawah ini, Ya, yang looping ini ya, misalnya. Nah, misalnya tadi saya ambil sampel yang gampang ya. Di kendalian tempat parkir misalnya. Mobil masuk ya. Nah, bagaimana kita tahu itu mobil masuk? Kalau biasanya kan pakai apa? Counter ya. Bisa ya pakai counter ya. Ya. Iya, Pak. Nah, kalau ini bisa dijumlahkan juga. Mobil masuk ya, ditambahin 1 gitu ya. Dari 0, misalnya 0 tambah 1, 1. Hasilnya disimpan lagi. Ini balik ke sini lagi. Kalau misalnya ini dari sensor lagi masuk, ini biasanya sensor ya. Biasanya sensor masuk, dia ngitung lagi ya. Oke, seperti itu. Nah, tapi kalau kondisi kayak gini, ini susah dipakainya. Kalau sensor yang digital ini susah masuknya gitu ya. Dia on terus menghitungnya berapa ini? Wah, nggak tahu kan. Nah, sekarang supaya hanya 1 scan PLC doang gimana? Walaupun inputnya on terus, tapi dia hanya ngasih 1 scan doang. Kemudian off. Pakai apa kira-kira? Yang kemarin yang sudah dipelajarin pakai apa? Ada tambahan lagi programnya apa? Halo? Halo? Nggak tahu, Pak. Gimana nih? Pakai apa? Divu. Nah, masih ingat? Atau div D? Apa tuh? Differentiate up atau differentiate down. Itu sudah diajarin belum? Sudah, Pak. Nah, sudah kan. Jadi walaupun inputnya on terus, tapi hanya ngasih sinyal 1 scan aja, off. Kemudian 1 scan PLC dikasih sinyal sekali aja. Kapan dia ngasih sinyal lagi? Kalau di inputnya off dulu, habis itu on lagi. Nah, ngasih sinyal lagi 1 scan lagi gitu. Nah, sekarang saya dianggap ini sensor ya. Ini sensornya semua saya masukin. Saya masukin ke simpan dulu di pakai divunya. Ya, sehingga hanya 1 scan saja yang diambil gitu. Oke ya. Jadi ini, oke. Nah, berarti dari inputan tadi ya, I00 misalnya, I00 saya simpan dulu di work area ya. Ini sensor pertama misalnya, saya simpan di work area. Pakai divu langsung. Pakai divu tapi simpennya di work area ya. Tulis aja divu. Jadi ini awal divu itu awalnya on, baru ngasih sinyal sekali langsung. Misalnya divu W berapa? Misalnya W10. Itu ya. Nah, kemudian yang bawah. Nah, yang bawah misalnya 1 ini saya pakainya bukannya divu, pakai div D misalnya. Differentiate down ya, biar tahu bedanya apa tadi divu sama div down ya. Div D ya. Div D, kemudian spasi W-nya kita bedakan W. Ini W0 ya, W0.
Oke, ini W0 ya. Div ini bit ya. Bit dia. Oke, bukannya data, bukannya word, tapi bit ya. Tadi nulis 10 berarti W0.10 berarti. Ya, W0.10. Nah, jadi dari sensor ini kita masukin ke alamat block areanya. Kemudian dari alamat block area ini baru kita kasih sinyal ke di sininya, penjumlahan atau ke incrementnya gitu ya. Tadi kan bedanya setiapa. Nah, kita masukin ya tadi W0 W0.10 sama W0.11 ya. Ini kita ganti ya. Ini kita ganti jadi W0.10. Oke. Nah, beda tuh simbolnya langsung tuh. Ini kita ganti W0.11. Nah, ini kita ganti juga W0.11. Oke. Nah, bedanya apa sekarang ya? Nah, lihat ya tadi ya, kita jalanin work online lagi. Oke. Nah, sekarang nilainya berapa ini? Nah, jadi setiap kalau dia off ya, off dia terakhir nyimpennya berapa. Dan kalau dia on lagi nanti nambahin lagi, ngulang ya, ngulang. Nah, ini banyak banget ya nilainya gitu ya. Nah, ini 2 nih benar. Supaya kita mau nolin lagi bagaimana caranya? Bagaimana? Ada yang tahu? Reset Pak. Ya, iya benar, resetnya bagaimana? Pakai apa? Kalau inputan bit itu on atau off itu ya, kalau di offin ya dia langsung nol lagi ya. Nah, kalau main data nggak bisa gitu loh, dia selama itu masih nyimpen ya. Bagaimana caranya? Jadi walaupun PLC mati, dihidupin lagi masih nyimpen aja dia datanya gitu. Bagaimana caranya ya, kita reset dulu, resetnya dikasih move ya, data transfer move ya, atau nanti bisa dari langsung dari ininya memori, bisa langsung kita nolkan ya. Ini kita off kan dulu supaya bisa kelihatan nilainya berapa. Ini kan besar tadi ya nilainya ya. Nah, kemudian kita masukin, kita misalnya pakai tombol stopnya itu buat reset semua misalnya. Saya masukin tombol 2 ini, tombol stop misalnya, stopnya buat reset atau dari mana terserah lah ya. Pokoknya harus awalnya itu harus 0 dulu ya, maunya seperti itu. Jadi saya pindahkan semua ya, move ya, move, habis itu spasi ya. Nanti kalau nggak itu lihat di detail ya, kalau lupa di detail, move spasi, kemudian kasih bilangan 0 ya, mau pakai hexa mau pakai desimal ya, misalnya pakai desimal n0, pindahkan spasi lagi, pindahkan ke alamat berapa, D80 ya, awalnya D80 saya nolkan. Oke, kemudian alamatnya berapa lagi nih mau dinolkan nih yang di reset, D50, D60, D70 banyak ya. Apa yang reset aja di 50 ya, move lagi 0 dimasukin ke D50. Jadi move ini data transfer ya, jadi biasanya memang disandingkan seperti ini dia biasanya, wajib ada ya, nggak terpisah dia, nyambung. Kemudian tadi 60 move N 0 D60 itu berapa, 70 ya, 0 move 0 D70. Oke ya, ini sudah masuk sampai D, udah ya, D50 kita akan nolkan, 60, 70, 80 sudah. Oke, sudah ya. Nah, ini sudah. Jadi nanti kita bagaimana kita lihat ya.
Jadi awalnya nggak bisa Anda reset dan di off kan doang sinyal inputannya dari sumbernya itu, dia nggak akan hilang ya. LCD ini juga nggak akan hilang dia. Dia harus dimasukin datanya, data 0 ke alamatnya ya. Ya lihat ya, ini nilai D50 nilainya 17157 ya, banyak ya. Ini nilainya D7, ini nilainya D60 0 ya, ini 2 ya, D72. Oke, ini D80 ya. Kita lihat ya, kita nolkan dulu ya. Kalau kita on kan sini ya, kita on kan, kemudian kita off kan lagi ya, kita off kan lagi biar nanti bisa ngitung lagi. Off ya, kita lihat nilainya ya, semuanya lihat. Awalnya berapa? D50 0 lagi nih ya, 60 70 0 semua di reset tuh. Nah itu cara ngeresetnya ya. Jadi bukan di offin di sininya, di inputannya bukan. Jadi data lagi masukin ya, nilai 0-nya itu dimasukin ke datanya. Nah ini 0 semua, oke. Nah udah 0 semua. Ini juga nanti bisa dilihat di memori. Nah kita on kan dulu lagi sekarang. Ini inputnya W10 dari mana nih? 0.10 tadi dari, kalau itu on dari mana? W. Nah 0.10 berarti inputannya dari sini ya. Kalau saya on kan nih, saya on kan terus ya, saya nggak off kan ya. Ini saya on kan juga ya. Ini satunya saya on kan juga. Oke, nah ini saya nggak off kan. Lihat apa bedanya. Nah nilainya berapa ini? Nilainya di 50 nilainya 1 stuck ya. Ini nilainya ini berubah nggak? Enggak, Pak. Nah kenapa? Ayo Belum di nol, Pak. Ayo. Div down, Pak. belum di on kan? Udah on tuh. Karena pakai div down. Nah benar ya, pakai div down itu belum masuk sinyalnya, walaupun on awalnya dia belum masuk. Dia akan masuk sinyalnya dikasih satu scan PLC kalau dia dari on, habis itu dia off baru ngasih sinyal gitu ya. Beda sama divu dia up dulu, jadi ngasih sinyal on, kasih up dulu langsung on off lagi gitu loh. Kalau div D tunggu dulu dia on off dulu baru ngasih sinyal on off gitu ya. Jadi ini saya off kan ya, 01 ini saya off kan, saya nol kan baru dia masuk sinyalnya. Off kan ya, kita lihat sinyal di atasnya nilainya berapa. Nah ini nilainya 2 ya. Nah di sini benar nggak 2? Oke, nilainya 2 juga. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi walaupun input sensor masuk, ceklek, nih mobil masuk, ini sensor mobil masuk, tet. Walaupun dia on terus, dia belum ngasih sinyal tadi ya. Ya, kalau yang itu increment sudah ngasih sinyal. Kalau dia kemudian lewat on off, ya kalau off, ya baru ngasih sinyal dia nih. Oh, baru mobil 1, ini langsung ditambahin 2 ini, ya. Mobil lagi berarti berarti off lagi kan sensornya kan. Nah, kemudian di onin lagi ya. Nah, kita on kan lagi ya. Ya, jadi ini pertama kita off kan lagi ya. Ini sudah off ya. Ini saya on kan lagi, yang ini tadi nilainya berapa? Sekarang kita lihat. Ini on kan. Ini saya on kan lagi. Oke, lihat. Yang pertama nilainya jadi tadi 1 jadi 2 ya. Jadi ditambah setiap scan PLC 1 ya. Karena dia di full ngasih 1 scan juga. Kemudian off lagi ya, hasilnya sinyalnya 1 doang, 1 tambah 1 tambah 1. Jadi kalau inputnya on off ya ngasih sinyal 1, masuk lagi on off lagi ngasih sinyal 1 lagi gitu loh. Nah kalau yang ini belum nambah ya, ini nambah kalau di off kan dulu sinyalnya nih, inputannya nih. Dianggap tadi sensor pertama off on off, kemudian masuk lagi mobil lagi off on off gitu ya. Itu buat di aplikasi ke parkir misalnya. Ini kita belum maksud ke mixer gitu ya, misalnya di level gitu yang analog. Yang digital yang modelnya seperti inilah ya, makainya gitu ya. Jadi kita off kan dulu ya, kita off kan dulu, on off lagi ya, saya off kan
Nah, baru bisa masuk di sinyalnya nih. Off, ya kita lihat nih. Kita lihat nilainya berapa sekarang. Nah, dari tadi 2 ya. Dari 2 kan 2 ya. 2 tambah 2 4. Nah, makanya ini yang 4 lagi gitu ya. Jadi ini akan lanjut terus. Sedangkan yang ini nilainya berapa? 2 tetap. Kenapa? Ya karena dia alamatnya berbeda. Ya sudah, dia nggak akan tambah terus. Pokoknya kalau sinyal masuk ya udah, dia nilainya 2 terus ini. Gitu. Tapi kalau di alamatnya sama, yang Augen word ini sama result word ini sama, ya dia akan selalu update ininya data memorinya itu akan terus-terusan ya. Akan diperbarui langsung. Jadi sama kayak di program lah ya. Mau C, mau Pascal, mau setiap apa, VB ya sama tuh. No, pertama nilainya 2, 2 tambah 2 4. 4 nih masukkan alamat sama. Dia kalau inputnya lagi masuk jadi 4 tambah 2 6. 6 kalau masuk lagi 6 tambah 2 nah 8 gitu ya. Seperti itu bedanya. Oke, ini nanti bisa kita lihat di memori tadi ya. Saya ngeliatin di memorinya. Nah, seperti ini memorinya. Jadi cara makanya ini kita ngelihat ya. Ini kita ngelihat di memorinya, kita alamatnya pilih dulu nih. Ini kan alamat semua di PLC CJ nih ya. CIO, input outputnya, alamatnya, auxiliary. Biasanya sudah ada di sana ya. Auxiliary ini yang sudah ada di Omronnya ya, fasilitasnya ini bisa kita gunakan. Nah, ada timer, counter, internal relay, IR. Nah, kita pakai tadi D ya, misalnya D, ada W gitu ya. Nah, lihat nilainya berapa? D60. Nah, kita tulis nih, ini startnya 0, berarti di alamat D0 nih, D0, ini D1, D2, D3 sampai D9. Balik lagi nih D10 nih. Ini masuk sini D11. Jadi kalau 60 ya, daripada searching lagi ke sini ke bawah, tulis aja di sini start address-nya mulai dari 60. Oke, 60. Nilainya berapa? Nah, ini kita online dulu. Ya, jadi walaupun nanti PLC juga online, nanti walaupun ini simulasi atau di ada PLC sama aja langkahnya. Ini kita transfer from PLC misalnya. Awalnya berapa dia? Nah, awalnya berapa nilainya nih? D60 0, D70 2, D80 4 gitu ya. Ini 4 bilangan apa nih? Ini heksa nih ya. Nah, 16 nih heksa ya. Kalau desimal berapa lambangnya? Ini 10 nih. Nah, 10. Nah, seperti itu tuh tampilannya tuh. Ya. Nah, kalau misalnya biner, Pak, memorinya nggak kelihatan, Pak. oh iya. Aduh. Oke. Nah, sorry. Ngomong-ngomong itu belum news share ya saya. Oke, ini sudah kelihatan. Sudah, Pak, sudah. Nah, yang ini ya tadi ya. Tadi CJ tadi ini ada CEO yang tadi pertanyaannya D itu Pak buat apa? Nah, ini D tadi data memori. Ini alamat memori semua di PLC ya. Di CJ ya khususnya. Ada ini holding memori ya. Tinggal dilihat saja. Sekarang kita pakainya aja dulu yang mana. Ya, yang kita pakai tadi di D, W sama IO ya. Nah, ini tadi nulis D60. Kalau cari dari 0 sampai ini diurutin panjang, apalagi misalnya di 300. Wah, ada searching sini susah. Terus aja langsung start address-nya 300 misalnya, atau 60 ya. Oke, ini 0. Jadi nilainya 2 ya. Kalau nanti bitnya bit berapa nyala? Nah, bingung nanti. Kita nanti adanya di bilangan biner ya. Mana bilangan biner ini? Nah, kita klik-klik aja nanti nih. Nah, ini biner itu yang 2 ya. Ini 2 nih. Nah, ini bilangan biner nih. Ya, 2 ini bilangan biner ya. Nah, jadi D60 itu awalnya nih kan dari 1 word tuh ada 16 bit ya, dari bit 0 sampai bit ke 15. Nah, nilainya 0 tadi ya. Sekarang kalau misalnya D80, D70. Nah, ini D70 nilainya berapa? 2 kan? Nah, nilainya 2 nih. Ini heksa nih ya. Jadi heksanya itu dibagi dari bit ke 0 sampai bit ke 3 ya. Nah, itu nilainya 2 gitu ya.
nilainya 2. Nah, kalau 2 itu berapa nyala? Ya kan dari 2/0, 2/1, 2/2, 2/3. Oke, yang lupa-lupa rangkaian logikanya dikebet lagi tuh nanti ya. Dikebet lagi pelajarannya. Jadi konversi bilangan desimal, biner, heksa gitu ya. Ya, itu udah dua kepala lah ya. Jadi ini berarti 2/0, ini 0, yang nilainya 1 berarti 2/1 nih. Jadi 1 kali 2/1 nilainya 2. Jadi yang 2 ini dari bit ke 0 sampai bit ke 3. Kemudian yang setelahnya dari bit ke 4 sampai bit ke 7. Bagi 4 semua, bagi 4 ya. Dari 15, 0 sampai 15 itu dibagi 4. 0 bit 0 sampai bit ke 3, 4 sampai 7, 8 sampai 11, 12 sampai 15 gitu ya. Nah, ini nilainya. Jadi kalau desimal, nah ini dia langsung. Ceklek. Nah, nilainya 024 ya. Oke. Kemudian apalagi misalnya di sini ada yang bertanyakan dulu? Tadi kita W-nya pakai W kosong ya. Word 0. Nah, W-nya pakai W0 nih ya. Ya, W-nya W kosong ya. Mana kalau W kosong kita lihat ya yang tadi ya. W mana W? Nah, ini W nih. Kita lihat ya, W0 nilainya. Nah, kita transfer lagi ulang ya. Jadi ada 2 aja, select all semuanya ada. Simpen saja, oke. Oke, kita lihat ya, W0 nilainya berapa? 0 ya tadi ya. W0 0 ya. Tadi kalau ya karena cepat sekali dia 0 habis itu 1 gitu ya. Nggak kelihatan ternyata ya. Ini ngelihat data W-nya sama, ngelihatnya bisa di 2 gitu ya. Nah, lihat input juga bisa gitu. Jadi kalau ngelihat di D ya pilih aja lagi D-nya. Oke, seperti itu. Nanti kita bisa online coba monitor juga bisa langsung ya. Misalnya monitor jadi itu langsung nilai yang diprogram bisa langsung termonitor langsung. Oke, sekarang kita balik lagi ke programnya. Nah, seperti ini. Kalau misalnya kita tadi kita mulai lagi misalnya sekali lagi ya, misalnya 3 kali nih sampel nih. Jadi 3 kali mobil, 3 mobil misalnya masuk lah ya. Dianggap 3 mobil masuk ya. Tadi kan baru 2 nih. Saya off kan lagi ya. Saya off kan ya. Ini mobil ketiga nih masuk nih sensornya nih, di on misalnya ya. Jadi gampang-gampang aja kita on kan. Nah, nanti nilainya berapa? Ini saya on kan lagi. Saya on kan. Nah, kita lihat di atasnya. Nah, nilainya 3 nih ya. Nilainya 3 aja, terus terusan aja nambah 1 kalau masuk sensor off on off gitu. Tambahin 1. Kalau mau ditambahinnya 2, ini belum berubah nih. Tadi nilainya berapa tadi? Oh, ini konstanta tetap ini nggak berubah. Oh, ini belum jalan ya. Ini 4, masih nilainya 4 ya. Kita off kan lagi dulu di input 00 ini. Saya off kan, nilainya baru masuk. Ya, baru nilainya masuk. Nah, jadinya 6 jadinya. Oke. 6. Ya, jadinya 6. Oke, di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada yang ditanyakan? Saya akan masukin lagi. Ya, apa itu? Oke, ini nilainya 8 ya. Ini 18, ini nilainya 4 ya. Saya mau nilainya 10. Off, ini on lagi, ini nilainya 5, ini nilainya on, ini yang kelas off ya. Nah, ini nilainya 10, oke. Nah, kalau nilainya 10 ini bit berapa aja yang nyala ini?
D80 bit berapa yang nyala? Nilainya 10 nih. Ini. Berapa aja? Halo? Bit Dua. 1 sama 3 ya Pak? 1 sama? 1 sama 3. Iya betul ya. Kan dari 1, 2, 4, 8 kan? Ya, Iya. 1, 2, 4, 8. Dari satunya bit 0, 1, 2, 3. Nilainya berarti 10 berarti kan 8 tambah 2 ya. Di sini berarti nilainya 1, ini nilainya 2. Berarti bit 1 sama bit ke 3 itu ya. Nah, kita buktikan, kita lihat nilainya 10. Ya, nilainya 10 berarti adanya di data memori ya. Berarti di sekali lagi. Nah, pasti ini nilainya. Oh, kita di 2 ya. Nah, D80 ya. D80. Nah, lihat nih. 80 nilainya. Waduh. Heksanya 10 nih. Nah, kalau 10 heksanya nulisnya apa? 00 A. Ya. Bitnya bit 1 sama bit ke 3. Betul. Oke. Paham nggak? Kalau desimalnya kan nilainya 10. Kalau heksanya berapa nilainya? Ya, heksa kan nggak ada, cuman bilangannya cuman 0 sampai 7 doang kan, ada 8 ya. 8 bit ya. 16 ya, dari 0 bilangannya dari 0 sampai 9, A sampai F. Gitu ya, 10 berarti A ya. Itu. Kelihatan nggak ini? Kelihatan ya? Memorinya kelihatan nggak, versi memorinya nih? Kelihatan Pak. Oke, kelihatan ya. Coba satu lagi ya. Satu lagi. Saya mau tes lagi. Satu lagi. Berarti kalau kalau misalnya saya off kan, yang ini saya off kan. Ya ini ya. Saya on kan. Kemudian saya off kan. Nah, nilainya saya on kan. Saya off kan. Nah, nilainya berapa tuh? 14. Ya. 14 itu heksanya berapa? Pak. Ya. Jadi kalau mau tahu bilangan binernya berapa, dari bilangan desimal itu ke heksanya dulu ya. Jadi heksanya kan 4 ya. Berarti dari nanti yang bit yang dipakai di PLC itu dari 0 sampai 3-nya nilainya berapa berarti? Berarti bit berapa aja nyala? 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Oke. Nah, yang lainnya bagaimana yang lainnya? Yang lainnya nih diam-diam aja nih, mudah-mudahan paham ya. Lihat berapa nih? Benar, bit 1, 2, 3. Oke ya, sip ya. Berarti kalau enggak saya akan tambah 4 lagi sinyal ya. Kita buktikan lagi ya, biar paham lagi nih ya. Saya on kan lagi satu sinyal, saya off kan, ininya nilainya 16, saya masukin lagi on. Nah, saya off kan, nilainya 18. Satu lagi dah, satu lagi on, off kan, nilainya 20. Nah, oke. Nilai 20. Nah, ini desimal ya. Berarti heksanya berapa tuh? Nah, tahu heksanya berapa tuh? 14. 14. Iya. Nah. Berarti bitnya nyala bit berapa? Ayo, benar nggak nih? 2 sama 4, Pak. Ayo yang 2 sama lainnya. 4. 2 sama bit 2 sama 2 sama bit 4. 2 sama 4 kita lihat ya. Nih, kalau saya susah-susah. Dua. Nih, kita lihat di sini ya.
Ini kalkulator nih, buka. Yang lupa-lupa buka kalkulator di komputer nih. Lo Nah, ditanya itu saya. pakai kalkulator itu Pak yang jawab. Ketahuan. Oke, nih. Kita lihat ya bilangan desimalnya berapa tadi? 20 ya. Kita tulis 20 nih di desimal. Klik. Kita tulis 20 ya. Berapa nilainya? Bener, eksanya 14. Binernya bit ke 0, 1, 2 sama 0, 1, 2, 3, 4 ya, 2 sama 4 benar dia. Oke, cakep ya. Paham gak nih? Kita lihat di versinya bener gak? Nah, ini kalkulator ini bener gak sih sekarang masuk ngitung-ngitung di PLC ini? Ya, karena harusnya sama harusnya ya. Kita lihat nilainya. Nah, 14 benar. Heksanya bit ke 2 sama ke 4. Nah, gitu. Oke, paham di sini? Halo? Paham. Paham. Tes lagi. Nih sekarang sekarang saya ini kan di mana? Adanya di D80 ya, data memori ya. Saya maunya nilainya ini saya mau hidupin di PLC-nya, dihidupin di indikatornya, outputnya. Bagaimana caranya? Ayo, bagaimana caranya? Halo? Diam aja. Halo? Gimana tadi Pak? Nah. Soalnya gimana soalnya? Kan di PLC itu kan kelihatan ya, ada indikator input sama indikator output ya. Nah, yeah. Saya maunya nilai dari ini maunya langsung nyala nih outputnya. Tadi kan yang nyala kan ini bit berapa nyala nih? Bit ke? Bit 2 sama 4 ya. Bit 2 sama bit keempat ya nyalanya. Berarti di bit kedua sama keempat. Nah, di indikator PLC sama mau nyalanya kayak gitu juga di indikator output PLC-nya. Caranya bagaimana? Y sama dengan tadi main udah data ya. Data Y. Output tinggal ditaruh di output kan, keluarannya taruh di output. Nah, jadi gimana caranya? Gimana ini pengen kenanya? Ayo, gimana? Gimana caranya? Ya, pakai apa caranya? Halo, pakai apa? Wah, diam aja nih. Pakai data transfer dong, gimana? Halo? Benar nggak? Ya, coba ya. Saya masukin. Ini bisa pakai misalnya P on, P ini namanya adanya nih di auxiliary nih namanya nih. Jadi sudah ada di program di PLC-nya dia. Ya, mau P on apa enggak ya. Sekarang kita misalnya baik yang keempat misalnya. Nah, saya berarti kalau dia inputnya masuk baru nanti nyala tuh outputnya. Output indikator output PLC-nya gitu. Kalau ini kan sekarang nggak kelihatan kan? Kita bisa kelihatan di hanya kita masuk ke program, kita lihat di memorinya kan. Ya, kita masuk programnya. Sekarang kalau misalnya langsung kelihatan di ini di PLC-nya bagaimana caranya? Ya berarti Anda hubungan ke data memori tadi, Anda hubungan ke outputnya. Itu berarti pakai apa? Move ya, pakai move. Move spasi berapa tadi data yang mau dipindahkan? D80. Nah, D80 spasi lagi kemana? Ke Y. Outputnya? Output alamatnya berapa? Getok aja nih. Oh, 1 Pak. Hah? 1 pala ya. 1 gitu ya? Iya. Tulis 1 gitu ya, paham? Oke, nah jadi kalau 1 ini langsung tuh output tuh key ya. Jadi dalam 1 word itu 16 bit langsung cek
berarti bit nanti yang nyala sama bit kedua sama bit keempat, tapi kelihatan langsung nyala tuh kalau dihubungin ke PLC, indikator PLC-nya langsung nyala gitu. Ya, kita lihat ya. Sekarang saya ini kan awalnya, tapi kalau udah pakai word ini jangan dipakai bit-bit lagi di sini outputnya, nggak ada kan, namanya duplikat namanya. Nah nggak ada nih, makanya biasanya kalau main data nggak mungkin datanya itu langsung dikirim ke word semua ke outputnya habis langsung, karena langsung 16 bit langsung dipakai semua gitu. Nah, sekarang misalnya berarti kita jalankan, berarti nggak nanti ya, ini kan belum ada apa-apa ya. Kita awalnya berapa nih, nilainya 0 ya, ya D20 nih 80. Jadi kalau ini masuk on ya, on, maka ini akan dipindahkan datanya nih ya. Nah nilainya jadi 20 ya, walaupun ini off lagi tetap masih nyimpen dia 20 gitu ya. Jadi nggak akan hilang di sini, nanti dinolin baru kasih nilai 0 baru semuanya itu. Nah kita lihat tadi yang ada di memorinya nilainya berapa tadi. Sekarang kita cek di alamat ya, alamat output ya, berarti Anda masuk di CIO-nya nih ya, alamat outputnya word 1 ya. Ya ini tadi berarti di transfer PLC lagi nih. Oke, nilainya berapa nih? Ini dalam bentuk apa nih? Oh, dalam bentuk hexa nih. Kita ubah ke dalam bentuk biner. Cek. Nah, W1 nih, mana W1? Nah, ini CO1 ya. Jadi kalau bacanya, kalau ini desimal, ini hexa ya. Kalau hexa ini bacanya ini kan langsung dari 0 ke 10. Nah, yang C8 di mana? C8. Alamat di 8-nya. Ya, di sini jadi bit 0. Ini C1, ini 2, 3 itu ya. 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini 9 balik ke sini C10. Ya, CO 10-nya. Mau input apa output naruhnya berarti. Jadi kalau misalnya hanya kalau di sini berarti C1 ya di word 1 nih kan. Nah, nilainya 14. Ya. Berarti kan 14 tadi. Hexa ini ya. Jadi di dalam PLC-nya itu dia akan dibacanya, ini akan walaupun kita ubah dari kita masuk ke nilai desimal, tetap di PLC-nya nanti dia akan merubah ke dalam bentuk hexa, dan nanti supaya nyala ke binernya diubah lagi ke dalam bentuk biner buat nyalainin bitnya, bit mana yang nyala gitu ya. Jadi kalau bit nyala-nyala yang mana berarti tadi dari bit ke 1 bit kedua sama bit ke 4. Oke, paham sampai sini? Jujur saya agak kurang, Mbak. Ya. Yang mana yang kagak paham, Pak? Ya, Agak kan masalah transfer ini kan. Bu maksudnya ya kita belajar sendiri aja lagi nih. Soalnya kan ini bukan konsentrasi bapaknya juga kan. Biner ini kan di matulain aturan. Iya betul. Ya. Agak susah jadinya kita gitu. Jadi nanti belajarnya buka kalkulatornya, ya. Ya buka kalkulatornya dulu, habis itu coba ngitung dulu manualnya, gitu ya. Iya. Harus diulang dulu. Udah manualnya sudah oke. Ini bit-bitnya nih 16 bit, dari biner, hexa, desimal, oke. Nanti kalau sudah paham semua, nanti tinggal programnya kan datanya saja, sehingga tahu, oh ini maksudnya apa sih nih? Oh ini maksudnya gini nih. Oh ini datanya pakai data yang ini loh, gitu loh. Sekarang datanya mau diapain nih? Nanti mau datanya mau bikin di floating apa double floating gitu ya. Jadi pakai integer atau pakai double integer gitu ya. Jadi integer kan misalnya pakai yang satu word 16 bit atau yang pakai double 32 bit gitu ya. Nah, jadi tinggal tergantung itu aja. Makin ketelitian berarti bisa sampai pakai saya double float nih pakai floating misalnya seperti itu ya. Udah banyak. Itu main datanya semuanya. Oke, siap Pak, siap. Sekarang kita balik lagi sekarang ngapain lagi sekarang? Oh sekarang saya menolin ya. Jadi masukin data ini Anda bisa langsung dari bikin program pakai move tadi,
atau Anda masukin langsung ya. Jadi kalau di lomba itu kan biasa mau juri itu bebas mau masukin datanya ya. Jadi datanya berarti kalau bebas nggak mungkin Anda masukin setiap ini Anda masukin move nilainya sekian, move nilainya sekian, nggak mungkin. Berarti nggak usah pakai itu, nanti biar nanti mereka aja langsung masukin datanya. Datanya dari mana tadi? Datanya langsung dari memorinya. Misalnya oke. Sekarang misalnya saya masukin dulu compare-nya dulu. Nanti masukin datanya saya gantiin maunya. Jadi misalnya di dalamnya itu di dalam parkirnya itu nilainya misalnya ada berapa mobil, misalnya ada ini ada berapa 14 ya. Ini ada di sini tadi sudah dinolin ya. Sudah. Nah, saya mau misalnya ada nilainya 20 ya. Ini 20 mobil, misalnya ada kapasitas 24 misalnya. 24 mobil ya. Nanti 24 mobil ini dia harus gate-nya ketutup. Ya, gate-nya ketutup ya. Berarti ke gate-nya ketutup. Berarti ini saya hapus nih, jangan pakai di ini lagi, karena kalau gate-nya berarti pakai output yang lain. Berarti kalau mau dia tambah lagi modulnya lagi, berarti ada 3 slot misalnya, ya nggak masalah kayak gini. Tapi kalau kita hanya punya modul masuk keluarannya cuma 1, ya jadi yang ini nggak boleh dipakai, karena nanti bit-bitnya lain nggak bisa dipakai langsung gitu. Karena ini udah 1 dipakai nih, satu wood semua udah dipakai sama dia. Jadi kalau Anda bikin lagi tambahan misalnya seperti ini, misalnya dari 5 misalnya ya, ngidupin output lagi misalnya ya, indikator aja misalnya 1 bit ke 7 misalnya. Nah, ini namanya duplikat ini ya. Kalau seperti ini namanya duplikat. Kenapa duplikat? Karena ini udah 1 wood, udah dari bit ke 0 sampai bit ke 15 itu dipakai semua gitu. Anda tambahan di sini lagi, ini duplikat namanya, nggak boleh ini. Ini kalau ini bisa ngaco nanti, baik nanti ngaconya di sininya kah atau ngaconya di sininya algoritmanya. Ya, kalau mau kalau dia ada tambahan slot modul lagi outputannya nggak masalah. Berarti pakai woodnya wood 2 misalnya. Gitu. Berarti nggak masalah. Tapi kalau hanya cuma 1, berarti yang salah satu harus dihapus gitu. Misalnya yang di sini yang saya hapus misalnya. Ini yang saya hapus, ini nggak usah pakai, berarti yang ini pindahinnya. Atau wood yang pakai 2 misalnya ya. Kalau 2 berarti saya tambahkan lagi di sini nih. Ya. Saya tambahkan lagi yang di IO table-nya, misalnya ada nambahan lagi 1 modul output misalnya ya. Ya, 1 modul output. Ya, 1 modul output misalnya, berarti di sini ya. Nah, kalau 1 tambah lagi modul output berarti di wood 2 di sini. Nah, OC211. Oke. Nah, kalau ini berarti di wood 2 nih, berarti nggak masalah nih ya. Ini ada 2 ini ya. Berarti ada 2. Ini kelihatan sorry table-nya? Kelihatan, Pak, kelihatan. Oke, kelihatannya. Nah, saya tutup lagi. Sekarang kita masuk, karena sudah dibikin berarti ada masalah Pak, kami ada slotnya lagi, ada modul output. Oke, tambah aja lagi di versinya gitu ya misalnya. Jadi sekarang kita masuk lagi ke di sini ya, kita masuk lagi. Ini jadi nggak masalah ya, ini kita pakai tadi nanti pakainya lagi di wood yang kedua ya, modul outputnya yang kedua, jadi woodnya wood 2. Nah, data di sini misalnya data di 70 ini nilainya tadi 20 ya. 20 ini kita mau jadi 24 ya. 24 mobil nanti nutup gate-nya. Berarti nanti gate-nya itu adanya di slot ke 01 ke slot kedua ya. Jadi bagaimana caranya? Nah, ini misalnya Anda bisa juga Anda pakai yang peon misalnya ya. Saya coba pakai peon. Jadi kalau peon ini
dia ketika dihidupin PLC always on ya, langsung hidup nih PLC-nya tanpa Anda tekan-tekan lagi. Dan ini adanya memang PON ini di auxiliary ini ya. Di AR sudah ada di fasilitas ini, sudah disediakan dan ditanam sama setiap jenis PLC ada ya. Kemudian kita pakai compare namanya. Kalau di CPM1 yang dulu itu pakai namanya CMP, tulisnya CMP ya. CMP itu compare. Tapi kalau di sini si CJ sama CS enak. Ini sekarang mau ngapain nih? Membandinginnya lebih besar sama dengan atau lebih kecil. Gitu. Jadi misalnya lebih besar Pak, ya udah terus aja lebih besar. Nah, sekarang lebih enak, saya lebih besar sama dengan ya spasi ya. Berapa nih D? Tadi D 80 ya. D80 kalau dia ke atas ya terus ya, misalnya spasi lagi nilainya berapa tadi, kita bandingin sama nilainya 24 ya, N24 N24 berarti nanti tadi kan 22 nilainya. Kalau dari 24 ya dia apa yang terjadi? Oke, ini akan dibandingin ya. Nah ini jadi dua data dibandingin ya, ini dibandingin sama konstantanya. Ini masih merah tetap karena ini harus diisi belakangnya. Nah kita buat ngidupin output misalnya, nah ini nutup. Misalnya tadi kan awalnya nggak buka, kalau kurang itu dibuka. Misalnya kalau sudah penuh dalam parkirnya ditutup misalnya. Misalnya berarti 2 ya, bukan 1 lagi, 2 bit ke berapa, misalnya ditaruh di bit ketiga. Nah ini key juga nih tetap nih ya, key juga karena sudah kita deklarasikan di IO table-nya, slotnya sudah kepasang di PLC-nya. Oke, berarti ini nilainya tadi ya, nilainya di sini nyala aktif ya, nanti kalau dia lebih besar ya. Oke, tadi kalau misalnya lebih kecil dari 0, kalau nggak ada dia akan buka lagi kalau apa, misalnya kalau kurang dari 24 ya, kalau kurang dari 24 dia buka ya. Nah ini kalau input boleh duplikat, nah kita kopikan, berarti kalau lebih kecil dia ngebuka gitu ya. Nah, buka berarti tulis aja lebih kecil sama dengan ini, kalau lebih sama dengan 24 dia buka ya. Ditulis dulu lebih kecil sama dengan berapa data awalnya tadi, D80 spasi lagi dengan 24 ya. N itu tulisnya N. Kalau 24 dong itu sama aja, itu tambahan lagi itu di slotnya ada 24 nya. Kalau tambah pakai ini N atau pakai konstanta berarti N atau pagar itu berarti konstanta N20 ya. 24 berarti langsung kalau desimalnya nilainya 24 di 80 nya dia membuka ya, membuka pintu. Titik 04 ya, misalnya segini, ini buka pintu, ini buka pintu, buka palang pintu misalnya, palang. Nah, seperti itulah. Oke, kelihatan di sini ya. Oke, kalau ini tadi tutup nih, ini sudah tutup nih, gate-nya ditutup nih, tutup. Palang pintu masuk ya. Palang pintu masuk. Nah, kalau diaktif dia. Kalau ini buka palang pintu masuk ya. Pintu masuk. Ya kan ada pintu masuk, ada pintu keluar ya. Oke. Ya, kita jalankan lagi ya. Kita jalankan. Lihat nih, yang nyala yang mana nih sekarang? Nah, yang nyala ya. Udah ini nih nyala nih. Kenapa dia langsung nyala? Memang ketutup awalnya. Ya bukan. Ini kan tutup baru dibuat. Sekarang kenapa ini bisa nyala? Itu loh. Kalau ketutup ya iya kita maunya kan. Sekarang kan di mesinnya mana tahu. Dia supaya tahu ya kita masukin algoritma kita gitu. Bagaimana dia bisa tadi bisa ketutup nih nyala? Kenapa?
kurang dari, Pak. Nah, itu dia ya. Nilai dia 80 nih kurang dari 24. Itu ya. Iya. Nah, ini compare-nya nih. Jadi kalau dia selama data dia 80 kena 24, dia buka nyala palang pintu. Iya. Hidup terus gitu loh. Kalau udah 24 ke atas tutup. Nah, jadi kasarnya gitulah. Oke. Ya. Ini ya. Kalau mau antara dua dibikin aja. Nih di sampingnya lagi nih lebih kecil, ini lebih besar sampingnya. Nih masukin lagi. Jadi di antaranya itu ngapain misalnya? Boleh ini satu di sini nanti tambahin lagi satu di sini lagi. Nggak apa-apa. Lebih kecil nih lebih sama dengan, ini lebih kecil sama dengan, ini lebih besar sama dengan misalnya. Berarti di antara itu di sini dia ngapain actionnya gitu ya. Baik. Oke, sekarang kita lihat. Nah, ini berarti 20. Kita masukin lagi sinyalnya supaya benar nggak dia nih. Nah, kalau masuk lagi dia ini jangan sampai salah masukinnya. Nah, yang ini ya. Yang di 80 20 ya. Kita on kan. Sensor lagi di tag mobil lagi on. Nah, di off baru kebaca 22 ya. Masih 20. Itu yang div up bukan yang buat yang atas, Pak. Yang 80 bukan yang div down. Oh iya, nah itu dia salah kan? Betul sekali ya. Yang ini dia jalankan sensornya. Kurang ngopi kayaknya Bapak. Kurang ngopi. Biasa kan. Biasanya kalau 40 menit itu saya sukanya kenapa? Iya, putus. Keluar dulu. Saya keluar, saya ngambil kopi dulu, minum dulu. Iya. Ini kalau kelamaan pusing. Ngebul juga pala ini ya. Oke, nggak masalah lah buat mahasiswa saya mah apa sih saya tidak berikan. Paling paten nih Bayal. Ya kita kasih nilai 1 ya, on kan ya. Nah, kemudian kita off kan lagi ya. Ya, di sini. Nah, baru 22 nih, belum nyala pasti bawahnya nih kita lihat ya. Belum nyala dia, tetap ya karena masih lebih kecil ya, belum lebih besar ya. Satu lagi berarti. Saya on kan lagi ya. Masih 22 DFD, saya on kan baru masukin nyalanya. Ya, 24 nih. Nah, udah 24 berarti yang lebih kecil itu mati pasti. Oh, dua nyala. Dua-duanya masih nyala ya. Kenapa? Sama dengan, Mbak. Nah, masih ada sama dengannya nih ya. Ini tetap jalan nih ya. Kalau sekali lagi harusnya bawah nih mati nih. Saya masukin lagi sinyalnya. Saya mau buktikan bahwa dia harus mati pokoknya bawahnya nih. Kan. Jadi kalau misalnya itu jangan pakai sama dengan misalnya ya, lebih kecil atau lebih besar aja. Gitu ya. Jadi kalau ini sama-sama 24 lah kok masih buka aja nih. Ya, harusnya kan udah ketutup ya. Jadi nggak usah pakai sama dengan. On, saya off kan. Nah, ini berarti nilainya udah 26 nih, baru harusnya mati di bawah. Nah, gitu ya. Jadi ini tadi bedanya ya. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya di antara ini, misalnya, oh dia indikatornya, kasih indikator bahwa part parkirnya oke, ada yang kosong. Nah, itu sudah terisi berapa berarti di antara ini. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini langsung tadi nyalain ya. Oke, ada dulu yang ditanyakan dulu sampai sini. Jadi memang sekalian biasanya kalau main data ya itu pakai move gitu ya. Kalau pakai yang digitalnya tetap main data pakai divu, divd ya. Bisa pakai increment. Kalau ngurangnya pakai decrement ya, dec ya. Atau kalau tadi plus ya, increment plus nanti bisa dicoba. Kalau nurunin min ya, min. Nah kalau ini plus, kalau ngurangin min gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Kalau kali ya kali tulisannya bagi ya. Yang penting konsep ininya yang penting. Kalau saya ganti ini jadinya plus D60, saya ganti jadi crash 2, nah, hasilnya bingung lagi pasti. Nggak sesuai dugaan, nanti berbeda ya. Kalau desimal kan enak lihatnya, jumlahin ya tetap nilai sekian. Kalau nanti dikasih, loh kok nilainya jadi sekian nih Pak, gimana nih? Nah, jadi kan dia heksa, nanti disimpannya seperti apa ya. Ini kalau saya ubah nih, ini ada nih desimal, ini ada bilangan heksa nih.
Nah, ini heksanya nih ya. Nah, kita lihat sini. Ya. Dari D80 heksa ya. 1A. Ngeliatnya bingung juga kan. Nah, 1A ditambah 2. Ya, berapa nih heksa ditambah 2? Nah, ini kan rangkaian logika juga ini. Iya. Ya, bener ya? 1A ditambah 2. Berapa nilai heksanya? Jadinya 1. Duanya 2 desimal ya, 2 desimal gitu loh. Iya sih. Ini heksa ya, 1A heksa ditambah 2 desimal. Nilainya berapa? Ya, ini Kalkulator. oh salah. Bukan sebelumnya ini udah sama ya. Sebelumnya berapa nggak tahu nih. Ya, sebelumnya berapa nggak tahu nih. Ya. Nah, seperti itulah. Nah, misalnya yang kalau yang di sini yang dinaikin nih. Ini konfix ini susah, nggak bisa. Ini doang nih, ya. Jadi seperti itulah. Ini kalau ini dimasuk awalnya ini 01A ya. Ya, 01A ditambah 2 desimal berapa nilainya? Coba nanti hasilnya kalau saya nyalanin satunya lagi nih. Ya, tadi ya 01A ya heksa ya. Coba dihitung-hitung. Nah, saya jalanin di sini aja nih. Ya. Saya on kan. Kemudian saya off kan ya. Berapa hasilnya? Sudah dihitung belum? 1A heksa ditambah 2 desimal. Berapakah bilangannya? 1C. Pusing kan? Ya kalau nggak paham pusing pasti. Kalau ini enak udah disiapin toolnya nih, tinggal ganti saja Pak. Lalu Pak gampang Pak, lihat. Wah, ini Pak. Ini nilainya 28 Pak. Ya kalau ini tinggal diganti-ganti aja. Nah, maksud saya Anda harus paham juga seperti ini. Jadi main datanya paham. Jadi kalau ada apa-apa pun, kalau misalnya dalam analog sensornya kebaca ngaco-ngaco, waduh, jangan-jangan saya salah masukin konversi bilangannya lagi, misalnya gitu loh. Datanya saya masukin salah, misalnya harusnya data sensornya masukinnya misalnya simpennya ke bilangan data ke bilangan desimal, saya simpennya ke heksa. Nanti itu yang saya olah lagi, saya bandingin. Ternyata bandinginnya salah karena ngitungnya nanti salah dia ininya. Nah, seperti itu. Jadi kalau salah kayak gitu minimal tahu analisisnya bisa nantinya. Ya, ini seperti ini. Oke. Ada yang ditanyakan lagi di sini? Oke, nanti berarti yang kalau yang pengurangan nanti langsung dicoba di rumah aja ya. Ya. Nanti tinggal saya kasih tugas aja. Itu pada menyesal itu nggak nanya, langsung kasih tugas. Iya, kalau nggak nanya kan dia, wah udah bisa semua. Oke, kalau saya semua, nanti saya masukin nilai yang penjumlahan, pengurangan sekalian bagian gitu ya. Nah, ini kasih sampel. Jadi kalau misalnya perkalian ya, kalau perkalian kan nanti dia bisa ngelebihin dari 4 angka ini ya heksanya atau desimalnya 999 misalnya seperti itu fullnya. Jadi kalau ngelebihin nanti akan misalnya simpennya tadi di D80. Kalau kelebihan itu namanya carry. Makanya kalau tadi ada yang programnya plus ini without carry, berarti nanti kelebihannya itu nggak dihitung ya. Kalau dihitung with carry misalnya, berarti misalnya kelebihannya itu misalnya D80, lebihnya itu disimpan di D81-nya gitu. Jadi makanya kenapa dia naruhnya lengkap 5 atau 10 gitu ya. Nggak langsung D10, D80, nanti kita pakai lagi D81 buat ngapainnya lagi gitu. Ini akan bahaya kalau misalnya kelebihan perhitungan atau apa, dia akan mengacaukan pembacaan yang lain karena akan disimpan di setelahnya gitu loh. Di setelah datanya, setelah plus 1 datanya gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah ini satu lagi. Nah, sekarang tadi kembali kalau misalnya lomba kan dia kalau Anda, nah ini salah satunya nanti ujian juga soalnya lomba nih ya. Lomba tugasnya nggak apa-apa dia kasih lomba 1, TSA kasih lomba 1. Karena saya sudah banyak soal lomba yang omron itu gitu loh. Ya. Mintanya juga sama ini mahasiswa yang sudah ikut. Sayangnya belum ada yang menang nih kita. Ya gitu ya.
Jadi kalau misalnya tadi dia ada perubahan data, datanya nggak fix, yang dia bebas masukinnya, berarti masukinnya dari ini ya. Sekarang saya nggak mau, misalnya saya mau masukin ini kan saya, kalau saya off kan ya, kalau ini saya off kan, oh ini sudah fix ya, sudah masukin fix ya. Nah saya mau nilai D80 ini saya masukin misalnya nilainya nilainya nggak 28 nih, D500 misalnya. Bagaimana caranya ya? Yang pasti yang pertama, kalau misalnya ini harus di off kan dulu ya, harus off dulu ya, sudah off. Nah ini kan D80 nilainya berapa? 28 ya. Saya maunya langsung 500 ya, gimana caranya? Nah caranya adalah Anda masuk ke memori ya ke memorinya, kemudian tadi Anda masuk langsung ke D80 nya, nilainya D80 ya, terus di D dulu CIO, berarti masuk ke D nya. Nah kemudian D80 berarti mau nilainya 500. Kalau sekarang nilainya berapa nih? Sekarang desimalnya 4 ya. Nah jadi saya mau langsung masukin dari sini nih ya. Tadi kan input langsung program, tapi inputnya sekarang off dulu. Saya langsung masukin direct langsung dari sini. Jadi bisa berubah nilainya. Nah, saya masukin nilainya 500. Desimal ya. Ini desimal, saya ubah nilainya, masukin desimal, langsung masukin nilainya 500 di data 80 ini, di 80 ini. Nah, saya masukin 500, Anda transfer aja, atau kalau misalnya ini sudah monitor, posisinya sudah langsung masuk. Kalau monitor ini nilai di sini sudah langsung masuk ke sana. Ya, kita lihat ya D80. Oh, belum masuk. Ulang lagi. Atau bisa langsung ditransfer. D80 ya. Ya, atau kita langsung kita transfer deh misalnya ya, transfer dulu kan ini, transfer to PLC ya. Nah tadi karena kalau dia online, sudah online biasanya kalau di monitor kita ganti di sini sudah masuk ya. Ini nilainya 500 ya. Oke, kelihatan nggak? Sorry, di ini data memorinya. Halo? Halo? Kelihatan Pak. Oke, ya. Tenang, dikit lagi kita off-an. Ya, dikit lagi ini saat sekali ini aja. Ini 500 ya. Kita jadi masukinnya ini bebas, mau 500 mau 200 apa. Jadi intinya adalah memasukkan data dari PLC memori ini langsung ke program PLC gitu ya. Tanpa, kalau biasanya kan tadi masukin data ke di sini memorinya pakai move gitu ya. Kalau move itu kan berarti konstantanya fix ya. Nilainya berapa fix sudah. Ya, tapi kalau ini bisa berubah-ubah ya, tapi manual ya, tapi bisa diganti-ganti. Nah ini bisa diganti-ganti, bisa masukinnya nanti dari HMI misalnya 50, 70, 80 gitu ya. Biasanya kan kalau di control room itu, di industri itu, setting misalnya setting berapa ininya, sirup atau apa, tinggal masukin 50 konstantanya, set pointnya lah namanya, set pointnya. Kalau belajar Pak Rifan tuh, wah tuh set pointnya tuh, kendali digital itu SKD ya. Analog, masih ingat nggak tuh ya, masukin nilainya 30 ceklek atau 500, masukin on, langsung masuk langsung ke sini. Jadi ini dihubungin langsung ke buat transfer masuk ke program di PLC nya langsung. Ini 500. Nah kalau kita langsung, benar nggak tadi sudah 500, kita lihat di sininya ya, nilainya berapakah di sini. Wah, loadingnya lama dia. Nah, ini baru masuk keluar. Nilainya 500 nih ya, di 80-nya nih ya. Oke, gitu ya caranya ya. Halo? Ya, Pak. Ya. Sekarang saya mau nyalain yang bawah nih. Berarti nilainya berapa saya masukin? Ya kalau mau nurunin kan nggak ada nih, udah naik terus kan ini plusnya. Kalau negatifnya kan ya min sekian.
Ya, ini kan penjumlahannya plus ini. Ya, jadi kan penjumlahannya plus. Kalau pengurangannya nggak ada. Ya udah, saya mau nyalain, berarti saya langsung masukin nilai di sini. Jadi memasukin berarti nilainya 5 lah, Pak. 5. Nah, kalau 5 nilainya nyala ya di sini ya. Benar nggak? Ya di sini atas mati nih. Tadi balik lagi tadi. Saya masukin di tadi ya, versi memorinya. Saya masukin 5 nilainya. Jangan 5, 6 aja, 6 biar kelihatan dikit. 6 kita transfer lagi lah. Transfer itu PLC. Nilainya transfer apa? Mau nilai D, W atau CEO nya gitu ya. Bebas, saya klik misalnya yang D nya di sini transfer. Ini masuk, dia akan transfer ke sana. Oke. Nanti kita lihat apakah benar nggak hasilnya di PLC nya. Oke, ini lagi loading. Oh, sudah. Nah, sudah ya. Nilainya di 86 ya. Atas mati, bawah hidup. Oke, seperti itu ya. Ada yang ditanyakan? Jadi, kalau ada yang ditanyakan, alhamdulillah siap-siap buat kerjaan tugas. Oke? Oke, alhamdulillah. Kita paham semua ya. Oke, ya. Sudah paham semua ya. Kita nggak ada yang ditanyakan ya. Tadi saya bilang ada Q&A tuh ya. Mana yang mau tanya-tanya ini? Nah itu. Ya, oke lah. Ya, nanti tinggal dilihat ya di Google Classroom-nya tugasnya nanti saya akan pilih. Biasanya emang ini kalau seperti ini memang menambah effort ya. Karena harus bikin lagi tugasnya lagi ke sini. Ya, kalau di kelas tuh langsung aja tuh tulis saya papan tulis langsung ya. Harus seperti ini ya, bikin dulu ya, masukin Google Drive, kirimin lagi. Ya lumayan jadinya. Sabar Pak, bolak-balik ini. Iya, memang seperti itulah. Kan kita harus update, terus jawab tantangan lah ke depan seperti apa. Jadi seperti ini tadinya memang tadi saya nggak bisa ya. Apaan sih Google Classroom, gak tahu sama sekali apaan. Wah, harus pakai online kayak gini. Waduh, belajar segini. Oh, udah bisa. Nambah lagi terus ya. Jadi tanpa hari ya. Jadi harus update terus ya. Kalau nggak tahu ya memang kita nggak tahu, nggak masalah. Oke, kita belajar gitu, intinya itu. PLC nggak paham Pak saya ini. Oke, sudah kasih tahu dikit, coba gitu ya. Coba, nggak bisa, coba lagi sehingga akan terbentuk, oh seperti ini loh. Oh Pak Suprijan maunya seperti ini, gini. Jadi konsepnya udah tahu, ininya sudah paham, sehingga akan nyangkut mau di apapun ininya sudah bisa. Jadi jangan patah semangat gitu. Nggak bisa Pak, susah. Udah diem aja. Wah, jangan ya. Jangan. Mau mata kuliah apapun yang lain ya, sama aja gitu. Jadi jangan bilang susah dulu ya. Kalau dulu ikut training di ini tuh Indosat itu ya, kamu bisa, kamu pasti bisa gitu. Iya. Jadi sama-sama tuh. Wah, susah nih. Pokoknya bilang gampang dulu ya, gampang ini. Lalu satu pelan-pelan ya, ikutin, oh maunya gini, ikutin lagi gitu ya. Jadi seperti itu. Oke, Pak. Ya sip ya, makasih. Oke, kita akhiri saja komentar ini dan baca alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Pak. Makasih Pak. Tutup ya.